Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai fenomena cross hijaber. Berikutnya saya mau ke Pak Kholil. Pak Kholil, tadi sempat kita berbicara mengenai antisipasi masjid gitu ya untuk menghindari orang-orang yang menggunakan hijab ini untuk penyalahgunaan di dalam masjid. Kalau dari MUI sendiri ini sudah ada himbauan tertentu tidak Pak untuk menghindari orang-orang cross hijaber ini masuk ke masjid? Ya, secara tertulis kita belum mengeluarkan ya, karena memang berkenaan dengan soal mereka melakukan kriminal atau berkenaan dengan pencurian seperti kasus banyak waria lalu dia ternyata yang pakai hijabers. Nah, hal yang kriminal bagi kami sebenarnya menganggapnya itu adalah masalah yang harus diselesaikan oleh kepolisian, aparat keamanan, bukan MUI gitu ya. Tetapi kita seringkali ketika acara-acara di pengajian, ustaz-ustaz kita melakukan koordinasi dengan komisi dakwah, kita sampaikan bagaimana menjaga keamanan meskipun di masjid, karena memang nyatanya mereka bukan motif semata-mata hanya persoalan sosial atau masyarakat, tapi lebih pada soal keamanan dan kriminalitas itu. Dan kita berharap fenomena ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga keamanan dimanapun, termasuk juga di masjid, jangan serta-merta, apalagi di masjid yang elit, tidak serta-merta orang masuk masjid semata-mata untuk sholat. Mungkin kalau di lingkungan pesantren iyalah orang masuk masjid pasti karena memang dia untuk hal yang kebaikan. Tapi kalau di tempat umum ya, di seperti bandara, rest area, di fasos, di perumahan-perumahan belum tentu karena memang mau ke masjid. Mungkin seperti tadi modus, bahkan kita sering menyaksikan kotak amal aja kadang-kadang dicuri kan gitu. Oleh karena itu berkenaan dengan keamanan kita serahkan kepada aparat yang ada di masjid-masjid dan juga satpam-satpam atau takmir-takmir yang ada di masjid. Tetapi berkenaan dengan berpakaian, tentu kita ingin menganjurkan, karena pakaian itu adalah bagian dari identitas, status ya. Jadi pakaian laki-laki itu bisa dirasa oleh siapa? Ya oleh kita sendiri, bahwa itu pakaian laki-laki, oleh adat, oleh tradisi, itu adalah pakaian perempuan. Makanya kalau kita pakai daster dengan orang pakai gamis, itu kan beda, sama-sama panjang, tetapi kita bisa membedakan mana yang untuk perempuan, mana yang untuk laki-laki. Nah, ini dikembalikan kepada adat kita untuk membedakan identitas dan status jenis kelamin kita, apakah kita laki-laki atau perempuan. Kalau itu sudah secara adat dianggap menyerupai, disitulah kita dianggapkan haram, karena nggak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Sudah jelas gitu ya? Ya, harus ada identitasnya. Oleh karena itu cross hijabers, kalau itu memang karena tadi mungkin awalnya main-main ya, awalnya asik-asik saja, tapi lama-lama lucu-lucuan, tapi nanti secara kejiwaan, karakter, kepribadian akan berubah. Dia bisa, kalau laki-laki jadi gemulai, kalau perempuan menjadi maskulin gitu, padahal kita harus ada identitas masing-masing. Identitas laki-laki sebagai makhluk manusia yang maskulin, sementara perempuan yang feminim itu adalah bagian dari kodrat ya. Oleh karena itu kalau di cross, termasuk untuk menunjukkan identitas itu adalah pakaian itu. Ketika di cross pakaiannya, berarti kan mengcross karakter, mengcross identitas dan mengcross status. Dan di sini di dalam Islam juga dilarang dan diharamkan. Oke, kalau secara psikologi Bu Mintarsih, ini kan tadi juga Pak Kholil sempat mengatakan bahwa misalnya kalau kita lihat sekarang mungkin fenomena cross hijaber atau mungkin cross dressing itu kan bisa diawali tadi awalnya misalnya untuk konten lucu-lucuan gitu, tapi tidak sedikit juga yang akhirnya bisa dibilang keterusan. Nah ini kalau secara psikologi sendiri itu bagaimana fenomena ini, orang tuh bisa jadi ketagihan gitu? Keterusan bisa saja, tapi keterusan hanya terjadi pada mereka yang kira-kira sudah ada kelainan. Sudah ada bibit-bibitnya gitu ya? Kalau sekedar untuk iseng ya akan lepas dengan sendirinya. Tapi yang harus kita jaga lagi, mereka kan sudah terbiasa pakai hijab di masjid. Bagaimana kalau mereka melakukan di luar untuk suatu misalnya perampokan di luar, dikiranya oh ini wanita padahal itu pria semuanya yang berada di sekelilingnya dan melakukan misalnya perampokan. Jadi dalam hal ini sebetulnya di masjid kalau dilakukan identifikasi dari mereka, kan itu hak dari masjid karena mereka sudah melanggar. Maka ada suatu identifikasi seandainya ini keterusan, seandainya keterusan nanti di luar dilakukan untuk melakukan perampokan, paling tidak sebagian sudah teridentifikasi dan orang-orang yang sudah tercatat barangkali kurang berani. Oke. Nah kemudian Ibu kalau misalnya juga bagaimana sih kita mengenali orang-orang yang
cross dressing karena kan sekarang ini dengan segala teknologi, dengan make up segala macam, kadang laki-laki saja apalagi pakai hijab gitu ya bisa kelihatannya perempuan. Nah kalau kita untuk mengenali selain mungkin nanti ngobrol ketahuan suaranya, kalau misalnya dari fisik itu ada yang bisa kita kenali tidak sih Bu? Memang ini kita tuh hanya cross dresser atau bukan? Bisa melihat dari fisik kita curigai, tapi untuk betul-betul mengenali sulit karena mereka tetap pakai tas, tapi tinggal dari masjid. Bagaimana kalau sudah terbukti adanya hijab hijab di dalam oleh pria, bagaimana mengatasinya? Bagaimana misalnya yang sebelah mencurigai dan akhirnya paling nggak mengidentifikasi apakah betul itu cross hijaber atau bukan. Oke, kalau dari MUI, Pak Khalil, ini ada himbauan tertentu tidak misalnya untuk melarang ataupun meredam fenomena ini? Namun kita akan lanjutkan usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami.